Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana itu naskah diskusi, strukturnya apa saja. Kemudian kalian juga sudah berproduk menulis teks diskusi berdasarkan tema-tema pilihan dan mengubah dari teks diskusi berdasarkan tema-tema pilihan yang kalian pilih tadi menjadi naskah buletin. Itu semua sudah kalian lakukan. Terima kasih teman-teman yang luar biasa sudah menghasilkan produk-produk yang luar biasa pula. Nah, hari ini kita akan belajar dengan konten yang berbeda, yaitu cerita inspiratif. Barangkali dari teman-teman semua sudah pernah mendengarkan kan apa itu yang dimaksud cerita inspirasi. Pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1, teman-teman semua sudah belajar tentang cerita-cerita fiksi, yaitu cerpen dan fabel. Kali ini kita belajar tentang cerita inspirasi. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari teks cerita inspirasi ini ada beragam. Yang pertama adalah tema. Tema dari cerita inspirasi ini adalah tema yang spesifik mengenai perjuangan kehidupan seseorang. Jadi, yang ada di cerita inspirasi ini adalah cerita-cerita yang memotivasi. Kemudian, yang kedua adalah amanat. Cerita inspirasi ini adalah naskah yang dikembangkan dari amanat. Jadi kita menentukan amanatnya dulu. Pesan yang mau disampaikan itu apa? Kita memilih itu dulu. Baru kita mengembangkan dari amanat atau pesan yang kita pilih tadi. Ciri yang ketiga adalah berisi rangkaian kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dan pastinya harus bernilai positif. Ciri yang keempat adalah tokoh. Jadi tokoh dari cerita inspirasi ini adalah berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Namun kadangkala cerita inspirasi ini tadi dikemas dengan tokoh hewan atau tokoh benda. Contoh kalau tokoh benda itu pernah dengarkan judul cerita inspirasi tentang batu, kerikil, pasir, dan toples. Nah, kalau nanti kalian penasaran silahkan searching ya judul cerita seperti itu. Nah, kenapa judul cerita seperti itu, tokoh-tokoh hewan ataupun benda-benda itu dibuat? Ini adalah tujuannya supaya mudah diterima oleh anak-anak. Karena penikmat dari cerita inspirasi ini bukan hanya orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Nah, ciri yang terakhir adalah tokoh utamanya. Jadi tokoh utama dalam cerita inspirasi ini pasti menjadi panutan pembaca. Itu adalah ciri-ciri dari cerita inspirasi. Seperti cerita-cerita fiksi yang lain, seperti novel, cerpen, fabel, dongeng, cerita inspirasi ini juga memiliki unsur intrinsik. Nah, masih ingat kan pada semester 1 yang lalu kita belajar tentang cerpen, kita juga belajar unsur intrinsik dari cerpen. Sama antara unsur intrinsik dari cerpen dengan unsur intrinsik dari cerita inspirasi. Ini sama. Silakan dibuka catatan-catatan pada semester 1 yang lalu. Namun, di video kali ini Ustazah akan mengulas sedikit saja, mengingatkan kembali unsur intrinsik dari cerita inspirasi. Unsur yang pertama adalah tema. Pasti kan ya, tema. Seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan, jadi di cerita inspirasi ini temanya adalah tentang perjuangan yang memotivasi seseorang. Pasti temanya tentang itu. Yang kedua adalah tokohnya. Kalau di cerpen tokohnya itu tadi adalah manusia, kalau di fabel tokohnya adalah hewan. Sedangkan di cerita inspirasi ini tokohnya beragam, boleh manusia, boleh hewan, bahkan juga boleh benda. Yang ketiga adalah latar. Semester 1 yang lalu di materi cerpen, unsur intrinsik latar ini terbagi menjadi 3. Masih ingat kan? Silakan dibuka lagi catatan pada semester 1 yang lalu. Latar yang pertama adalah latar tempat. Latar yang kedua adalah latar waktu, dan latar yang ketiga adalah latar suasana. Kemudian unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Sama dengan latar, latar terbagi menjadi 3, alur pun demikian. Alur juga ada 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, alur campuran.
Unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang pada semester 1 yang lalu ini yang teman-teman masih pada bingung ya. Sudut pandang ini ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dua-duanya ada pembaginya lagi. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu aku, biasanya ada kata-kata aku, saya, gue, itu sudut pandang orang pertama tunggal. Dan sudut pandang orang kedua, orang pertama jamak. Begitu pula dengan sudut pandang orang ketiga, dibagi menjadi dua juga. Sudut pandang orang ketiga tunggal dan sudut pandang orang ketiga jamak. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Nah, ini yang menjadi menu utama dari cerita inspirasi. Jadi amanat atau pesan ini yang paling diperhatikan, yang paling menjadi sorotan utama adalah amanatnya. Nah, kalau teman-teman masih lupa, silahkan kembali ke semester 1 dulu, materi tentang cerpen. Silahkan diulas lagi unsur intrinsik yang ada pada cerpen, sama dengan yang ada di cerita inspirasi. Oke, kali ini kita akan mengupas lagi supaya kalian tidak bingung bagaimana perbedaan cerpen, fabel, dan cerita inspirasi. Yang pertama, cerpen. Kalau cerpen itu tokohnya adalah manusia, pasti ya, nggak boleh nggak. Tokohnya adalah manusia. Jadi menceritakan seputar kehidupan dan kegiatan dari manusia. Kemudian latar tempatnya adalah latar tempat di mana seringnya tokoh itu tadi bercengkrama. Seringnya manusia tadi berkegiatan itu di mana? Pastikan di lingkungan masyarakat sekitar kayak gitu kan ya. Kemudian untuk yang fabel, sedangkan yang fabel ini tokohnya adalah hewan, selalu hewan. Kemudian latar tempatnya adalah latar tempat di mana hewan tadi berinteraksi. Kadang di hutan, ada juga di sungai, ada juga di gunung, dan sebagainya. Yang jelas, latar tempatnya adalah habitat dari hewan tersebut. Itu kalau fabel. Sedangkan yang terakhir, seperti yang sudah sampaikan tadi, cerita inspirasi, tokohnya beragam. Boleh manusia, boleh hewan, ataupun benda. Yang jelas, semua ini, tokoh ini tadi, tokoh yang dipilih ini tadi, adalah tokoh-tokoh yang menjalankan atau menceritakan dari tema motivasi yang dipilih. Latar tempatnya pun demikian, menyesuaikan dari tokoh yang dipilih tadi. Oke, tadi teman-teman sudah belajar bagaimana ciri-ciri dari teks cerita inspirasi. Kemudian kita juga mengulas kembali apa itu unsur intrinsik dari cerita fiksi yang sama antara unsur intrinsik cerpen, fabel, dan cerita inspirasi. Selanjutnya kita ke ciri penggunaan bahasa teks cerita inspirasi. Ciri yang pertama pasti menggunakan kata keterangan, yaitu kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Biasanya ditandai dengan awalan di, ke, dari, dan pada. Nah, contoh ya, di rumah, ke sekolah, dari Tuban sampai Lamongan, atau pada ruang itu. Nah, antara awalan di, ke, dari, dan pada dengan tempat yang dituju, dengan tempat yang disebutkan, itu ada spasi, ada jarak. Oke ya, karena menunjukkan tempat. Jadi, dia harus di spasi penulisannya. Kemudian, keterangan yang selanjutnya adalah keterangan waktu. Keterangan waktu ini berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Jadi supaya orang tahu bagaimana waktu ke waktu yang ada pada cerita itu. Biasanya ditandai dengan abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Yang jelas kata-kata yang menunjukkan kalau dia itu waktu. Penggunaan kata keterangan selanjutnya adalah kata keterangan tujuan. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksudnya bagaimana. Biasanya adalah menggunakan konjungsi untuk, supaya, agar, dan sejenisnya, dan lain-lain. Kayak gitulah ya. Masih ingat kan ya, kita pernah belajar tentang konjungsi, macam-macam konjungsi. Nah,
Ketiga ini adalah ciri-ciri penggunaan bahasa pada teks cerita inspirasi, yaitu mengenai penggunaan keterangan. Ada keterangan tempat, waktu, dan tujuan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu latihan soal. Seperti biasa, ini adalah naskahnya. Ini cuplikan dari cerita inspirasi yang berjudul Seorang Pengusaha yang Berhutang pada Seorang Rentenir Tua. Kita baca bareng-bareng ya. Ada seorang pengusaha yang berhutang pada rentenir tua. Rentenir itu diketahui tertarik dengan anak perempuan si pengusaha. Suatu hari, ia datang dengan sebuah penawaran kepada si pengusaha. Ia bersedia mengikhlaskan hutang si pengusaha asal diperbolehkan menikahi anaknya. Si pengusaha pun menolak tawaran si rentenir. Tapi rentenir itu tidak menyerah dan mengajukan sebuah penawaran baru. Ia akan mengambil 2 batu dan dimasukkannya ke dalam kantung. Si pengusaha dipersilakan mengambil 1 batu dari kantong itu. Jika ternyata yang diambil batu hitam, maka hutang si pengusaha akan dihapus, tapi anak perempuannya akan dinikahi si rentenir. Si pengusaha pun menyetujui usulan tersebut. Mereka kemudian mengambil batu dari pekarangan. Saat mengambil batu, pengusaha itu melihat si rentenir memasukkan 2 batu hitam ke kantong. Pengusaha lalu berpikir keras untuk keluar dari situasi yang tak menguntungkan itu. Saat kantong disodorkan, ia mengambil 1 batu, lalu ia pura-pura tersandung dan menjatuhkan batunya. "Aduh, maafkan kecerobohanku, Tuan. Aku tadi sudah mengambil batu, tapi terjatuh. Mungkin kita bisa melihat warna batu yang tersisa, karena saya pasti mengambil batu yang sebaliknya." Begitulah kata si pengusaha. Pengusaha cerdik itu menjatuhkan batu yang digenggamnya agar tidak sempat diperiksa dan mengatakan jika mengambil batu yang berlawanan dengan ada di kantong, sebab pasti batu yang tersisa berwarna hitam, sehingga ia selamat dari perangkap licik si rentenir. Nah, dari cuplikan cerita inspirasi itu, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, tentukan latar tempatnya. Pertanyaan yang kedua, tentukan pesan pada cerita tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga adalah batu pada cerita tersebut adalah simbol dari apa? Nah, kita jawab satu persatu ya. Tentukan latar tempatnya. Ustazah kasih waktu 3 detik ya untuk menjawab latar tempatnya ada di mana. 1, 2, 3. Oke, selesai. Kira-kira di mana tempatnya? Latar tempatnya sangat jelas ya. Itu di paragraf kedua. Jawabannya adalah ada di suatu tempat dan pekarangan. Ada di paragraf kedua ya. Nah, ini pekarangan. Nah, sebelum si pengusaha dan rentenir itu tadi mengambil batu di pekarangan, kita kan tidak tahu nih tempat sebelumnya itu tadi dia bercengkramanya itu di mana. Maka bisa kita simpulkan bahwa latar tempatnya adalah di suatu tempat dan pekarangan, tempat di mana rentenir tua dan si pengusaha itu tadi mengambil batu. Oke, gampang ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Tentukan pesan pada cerita tersebut. Nah, kira-kira pesannya apa ya? Pasti ya, yang namanya cerita inspirasi tadi adalah kisah-kisah yang memotivasi si pembaca. Pasti kisahnya itu adalah sesuatu yang bernilai positif. Nah, pasti cerita ini juga demikian. Pesannya adalah bersikaplah tenang, karena bersikap tenang itu perlu untuk tidak gegabah ketika dihadapkan kesulitan. Nah, ini yang terjadi pada pengusaha. Pengusaha tadi karena punya hutang banyak pada si rentenir dan rentenir itu tadi mau bertindak yang curang, maka si pengusaha itu tadi bersikap tenang dulu. Ketika ada seseorang yang bersikap curang kepada dia, dia bersikap tenang dulu, jangan gegabah. Kalau aku gegabah, kalau aku langsung merespon dengan kemarahan dan sebagainya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang merugikanku. Maka dia bersikap tenang.
di balik ketenangannya itu tadi, dia berpikir bagaimana caranya melawan sesuatu yang ada di hadapannya tadi. Sehingga ketika dia bersikap tenang dan tidak gegabah, maka dia akan bisa memecahkan masalahnya. Nah, terbukti kan si pengusaha itu tadi bisa tidak terjebak dengan permainan licik dari si rentenir tua. Sehingga dia bisa berpikir logis. Bagaimana caranya supaya dia terlihat, terkesan mengambil batu putih. Karena si rentenir tua itu tadi memasukkan 2 batu hitam, sama-sama batu hitam yang dimasukkan. Jadi tidak ada yang putih, itu kan si liciknya si rentenir tua tadi kan ya. Jadi pesannya demikian. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Batu pada cerita tersebut adalah simbol dari apa? Oke. Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah sebuah pilihan. Ketika kita bisa memilih sesuatu berdasarkan logika kita, berdasarkan akal sehat kita, berdasarkan pikiran kita yang tenang, insya Allah apapun yang ada di hadapan kita, kita akan bisa memilih sesuatu itu tadi dengan bijak dan tidak akan merugikan kita. Seperti yang dilakukan oleh seorang pengusaha tadi. Pikirannya tenang, pikirannya jernih, dan dia bisa berpikir, bisa mengambil pilihan antara dia langsung gegabah atau dia berpikir, sehingga dia bisa seolah-olah mengambil batu putih padahal yang diambil tadi adalah batu hitam, sehingga dia tidak terjebak dengan permainan si rentenir tua itu tadi. Nah, gampang kan teman-teman? Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan antara perbedaan dari cerpen, fabel, dan cerita inspirasi? Kalian tadi juga bersama-sama di video ini juga belajar menganalisis bagaimana isi dari cerita inspirasi. Selanjutnya, yang menjadi tantangan kita hari ini adalah pada pertemuan pertama ini kalian latihan soal dulu ya. Nah, silahkan lihat link Google Form yang sudah Ustazah share di kalian. Selamat mencoba teman-teman, selamat beraktivitas. Kendalikan gadget kalian, kendalikan teknologi kalian, karena kalian yang menaklukkan teknologi, bukan kalian yang ditaklukkan oleh teknologi. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.